Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu di pagi hari ini, karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk kembali bangun dari tidur lelak kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, perkenankan kami disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin bahwa firman-Mu adalah suluh dan pelita di jalan hidup kami masing-masing. Terimalah Tuhan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita pada hari ini, Kamis tanggal 20 Januari 2022. Sebagaimana telah ditetapkan di Almanak HKBP, tertulis di 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Isinya demikian. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang baik hati, dimanapun kita berada saat ini, dari 10 hukum Taurat yang menjadi panduan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Hukum Taurat yang 3 mengatakan untuk tidak menyebut nama Allah secara sembarangan. Sebab barang siapa yang menyebut nama Allah dengan sembarangan akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan mengingini agar namanya tidak diperalat untuk mencari kekuasaan, untuk mencari kekayaan, atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan dunia ini. Sebab Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Nama Tuhan hanya dapat disebut dalam kesusahan, dalam doa, dan juga dalam puji-pujian. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther tentang hukum Taurat di Katekismus yang dikeluarkan oleh Martin Luther. Bapak Ibu jemaat yang baik hati, kita sebagai tubuh Kristus, tentu kita sebagai orang yang hidup yang akan membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita juga sebagai tubuh Kristus yang berfungsi untuk menghadirkan misi surgawi di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu dan kita boleh rasakan bahwa kehidupan di tengah-tengah dunia ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang berhubungan dengan dunia. Tentu keinginan dunia adalah sangat bertentangan dengan keinginan Allah. Namun Allah datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan yang baru. Maka kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai milik Kristus, memang hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang sama dengan dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Paulus ke jemaat di Roma, agar kita jangan sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh budi atau oleh karakter kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tubuh Kristus atau sebagai milik Kristus kita di dunia ini, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah
untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tentu melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jika kita hidup di dunia ini, dan jika kita juga kita pahami sebagai milik Kristus, berarti kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan untuk menggolkan, untuk menyampaikan, atau bukan hanya bertujuan untuk mencapai kehidupan hal-hal duniawi, tetapi kehidupan yang diingini oleh Tuhan akan kita hidupi, akan kita perlihatkan di dunia ini. Maka kita sebagai milik Kristus diibaratkan bagaikan ikan di laut, di mana ikan di laut yang hidup di asinnya air laut. Namun ikan di laut tidak ada yang asin. Ikan di laut hidup dari laut, hidup di laut, namun dia tidak asin. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah hidup kita di dunia ini. Kita menjadi orang yang tampil beda. Kita menjadi orang yang memiliki nilai tambah, nilai khusus, yaitu sebagai milik Kristus. Oleh sebab itu, dalam kegiatan kita hari ini, baik dalam perkataan maupun perbuatan, marilah kita perlihatkan sebagai milik Kristus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan memampukan kita sebagai miliknya untuk merasakan apa yang Tuhan ingini. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami adalah sebagai milik-Mu yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau jadikan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Hal itu akan kami laksanakan melalui perkataan dan perbuatan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat hal itu dan melakukan hal itu, supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Sertai dan berkati kami seluruhnya di setiap langkah hidup dan pekerjaan kami masing-masing. Terimalah doa kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita, dan Tuhan memberkati semuanya. Horas.